Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman fi ilmina ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, jamaah Masjid Baitus Salam yang semoga selalu menjaga lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut lagi bacaan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Al-Imam Najmuddin Ahmad bin Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sampai pada ucapan musannif, wa'lam, ketahuilah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, wa'lam anna al-ujba yakunu bil asbab allati biha yaqa'u al-kibru. Ketahuilah bahwa ujub itu biasanya terjadi karena sebab-sebab yang sombong itu bisa muncul di sebab-sebab itu. Jadi sombong itu bisa muncul di sebab-sebab itu. Wa qad sabaqa dzikruha wa ilajuha. Terkait bab sombong dan bagaimana cara mengobatinya itu sudah dibahas di pertemuan-pertemuan kemarin. Kata Ibnu Qudamah, wa min dzalika al-ujbu bin nasab. Di antaranya adalah ujub sebab nasab. Dia ngerasa Masya Allah nasab saya ini bagus banget, misalnya keturunan Raden lah, keturunan Wali Songo lah misalnya, atau keturunan apa ini. Biasanya kan, mohon maaf kalau di sini ada yang keturunan kerajaan Solo atau Jogja, biasanya kan ada pangkat depannya itu Pak, R RM R apalagi gitu loh. Bingung tuh. Raden Mas, kalau perempuan RA ya, Raden aja. Saya dulu tuh pernah punya santri, depannya ada R-nya gitu. Perempuan, wah, Masya Allah. Saat tanya ternyata masih keturunan kerajaan di Solo sana, keraton Solo. Nah, kama yatakhala iyalu asyarifu annahu yanju bi syarafi abai. Sebagaimana orang yang mulia itu, keturunan mulia, dia itu berhayal, berangan-angan dia akan selamat sebab kemuliaan bapak-bapaknya. Asyarif itu artinya orang yang mulia, tapi biasanya gelar asyarif itu diperuntukkan di keturunan Al Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini kurang tahu ya, tapi memang udah tradisi zaman dulu ya, sampai sekarang dipakai. Jadi Ibunda Fatimah itu kan putra laki-lakinya yang masih hidup tinggal dua nih, yang sampai besar sampai menikah. Yang Mohsin kan meninggal saat masih kecil, jadi tinggal Hasan sama Husain. Nah, keturunan Hasan ini disebut Asyarif, laki-laki, kalau perempuan Asyarifah. Tapi kalau keturunan Husain disebut As-Sayyid. Nah, kalau keturunan Husain disebut As-Sayyid. Kalau mereka berkecimpung di dunia dakwah disebut Habib. Yang itu kalau mereka berkecimpung di dunia dakwah disebut Habib. Di Saudi itu ada ulama top, Asyarif Hatim namanya. Di Saudi pun diakui gelar itu masih nempel itu, Asyarif Hatim. Nanti kalau diketik pakai bahasa Arab itu di YouTube nanti keluar, dia pakar hadis. Nah, dulu saya pernah bingung masalah mustadraknya Imam Al-Hakim, terkait ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, ada yang memasukkan begitu. Kemudian nanti nyoba nyari-nyari gitu, ternyata Syarif Hatim untuk punya penjelasan yang cakep banget terkait masalah itu. Nah, tapi kita nggak sedang bahas ilmu hadis sih. Tapi lanjut lagi. Nah, ini Allah Ta'ala maksudnya apakah Syarif itu hanya sekedar mulia atau memang ditujukan untuk keturunan Ahlul Bait, nggak tahu. Tapi ini mungkin maksudnya umum aja, umum. Beliau tidak mungkin nyinggung lah terkait masalah Ahlul Bait. Wa ilaju ayya'lama annahu matakhalafa aba'ahu wa dhanna annahu mulhiqun bihim faqad jahil atau faqad jahil. Obatnya adalah hendaknya dia tahu. Nah,
Alima ya'lamu dan arafa ya'rifu sedikit beda. Arafa ya'rifu itu kenal. Kalau alima ya'lamu tahu sampai dalam-dalamnya. Misalnya, hal arafta Pak Ahmad, kamu tahu nggak Pak Ahmad? Ya, saya kenal. Maksudnya orangnya kerja di sini, rajin dan sebagainya secara zahir. Tapi kalau kita ngomong alim tuh Pak Ahmad, aku mengetahui Pak Ahmad dengan kata alima itu tahu sampai dalam-dalamnya. Nah, tahu sampai dalam-dalamnya sifatnya bagaimana misalnya. Nah, ini obatnya adalah dia harus mengetahui. Nah, annahu matakhalafa abau, kapan dia menyelisih bapak-bapaknya, leluhurnya, dan dia mengira bahwa dia itu akan digolongkan dengan bapak-bapaknya, sungguh dia telah bodoh. Nanti ada hadisnya insyaallah. Wa in iktada bihim, andai dia itu mengikuti jejak bapak-bapaknya, moyangnya, karena kan leluhur kita itu kan orang-orang saleh semua insyaallah, para pejuang. Nah, para mujahid yang membebaskan tanah Indonesia dari penjajah. Fa innahu lam yakun al-ujbu min akhlaqihim. Maka hendaknya dia paham bahwa nenek moyangnya, kakek moyangnya itu tidak memiliki sifat ujub. Ujub itu bukan bagian dari sifatnya loh. Kamu keturunannya kok begini. Makanya kadang kalau kita ada reunian keluarga gitu, nanti kan sesepuhnya yang ngomong. Kalau sesepuhnya ngomong, yang paling sepuh yang ditokohkan, yang disebut ilmu agamanya paling tinggi gitu di antara keluarga itu, nanti ngomong, simbah kalian dulu itu nggak pernah zina, nggak pernah maksiat, selalu rajin sholat jamaah, selalu ini selalu itu, maka kita keturunannya nggak boleh aneh-aneh. Ya biasanya kan daunnya begitu gitu biasanya. Balil khawfu wal izra'u 'ala nafsi. Nah, akan tetapi al khawfu 'ala nafs, hendaknya dia khawatir terhadap dirinya sendiri. Wal izra' 'ala nafs, dan izra' itu jangan sampai dia itu hina. Nah, kehinaan itu jatuh pada dirinya sendiri. Dia khawatir pada dirinya dan jangan sampai kehinaan itu jatuh pada dirinya gara-gara kelakuannya. Dan kisahnya banyak ya. Seperti kita tahu putranya Nabi Nuh, Kanaan. Nah, darah bapaknya tidak menolong putranya ketika dia kafir. Nah, wa innama syarifu atau syarafu bi ta'ati al-mahmudah. Sungguhnya mereka itu bisa mulia karena sebab ketaatan yang terpuji, bukan ketaatan yang tidak bagus itu. Kan ada orang sholat itu kan itu bentuk ketaatan, tapi sholatnya tidak bagus. Jadi pernah melihatnya ya, orang sholat itu ada yang gayanya kayak gini, Pak. Nah, gini, nanti kalau sampai gini, itu pernah lihat kadang, atau mainan apalah gitu. Nah, ini kan bentuk ketaatannya tidak bagus. Misalkan gini. Nah, la binafsin nasab, bukan sebab nasab. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan Rasulullah bersabda, ya Fatimatu la ughni anki minallahi syai'a. Wahai putriku Fatimah, aku itu gak bisa menolongmu di sisi Allah. Berarti ya Fatimah sendiri yang bisa menolong dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini cukup panjang sebenarnya, kita semua sudah tahu ya, bahwa saat itu ada perempuan dari keturunan Makhzum. Jadi kabilah Makhzum itu kabilahnya Abu Jahal, kabilahnya Khalid bin Walid, itu kabilah mulia sekali, kabilah mulia sekali. Istri Nabi itu ada yang marganya Makhzum kalau nggak salah. Lupa, ada yang marganya Makhzum. Nah, singkat cerita, perempuan itu tertangkap basah dia mencuri. Maka mau nggak mau tangannya harus dipotong. Tapi semua orang itu nggak rela kalau tangannya dipotong. Karena ini perempuan mulia. Kalau rendahan nggak apa-apa lah, potong aja lah. Tapi ini perempuan mulia nggak boleh. Terus kemudian sahabat itu rapat. Yang lebih ke Nabi siapa ya? Terus kemudian ini aja Usama bin Zaid. Dia kan anak kesayangan Nabi. Dia juga putra kesayangannya Nabi. Memang perlakuan Nabi itu istimewa ke Usama bin Zaid. Terus kemudian Usama bin Zaid ngomong baik-baik, ngobiin gitu. Tolong Nabi aja dipotong. Kurang lebih gitu. Nabi marah. Orang-orang dikumpulin. Terus kemudian Nabi
malah harus mengucapkan kalimat yang sangat masyhur ya. Innama halakal ladzina min qablikum idza saraka fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraka fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Sungguhnya orang-orang terdahulu kalian itu yang binasa. Mereka binasa disebabkan karena jika orang-orang elit nolong dibiarin, wah ini kan orang-orang mulia, orang-orang elit gak apa-apa lah. Tapi kalau orang-orang rendahan nyolong, potong tangannya. Terus kemudian dia mengatakan laukanat Fatimah tuh bintu Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah itu nolong, kemudian pasti akan aku potong tangannya. Terus kemudian disebutkan, di kesempatan yang lain afan, Rasulullah menyebut keluarganya satu-satu. Nah, Bani Hashim, Bani ini, Bani itu sampai terakhir putri kesayangannya yaitu Fatimah. Kata Rasulullah, ya Fatimah tuh if'ali ma syi'ti fa inni la ughni anki minallahi syai'ah. Fatimah, udah lakukan apa yang kamu lakukan, sungguhnya aku nggak bisa bermanfaat di sisimu sedikit pun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu misalnya sampai keluar dari Islam, durhaka sama Allah, ya itu urusan sama Allah, aku nggak bakal bisa ngasih apa-apa. Nah, wallahu taala a'lam. Fa in qulta, kalau misal kamu ngomong inna ma yarjus syarifu ayashfa'a fihi dawu qarabati, sungguhnya orang yang turunan mulia itu, turunan mulia, dia berharap keluarganya akan ngasih syafaat dia. Nah, jadi kan simbah-simbah kita itu kan insya Allah akan ngasih syafaat kita. Gimana punya ayat itu, al-haqna bihim dzurriyyatahum biimanin. Jadi sebab iman nanti Allah akan menyatukan orang-orang soleh terdahulu yang surganya tinggi. Nah, kita yang surganya misalnya rendah gitu, terus disatukan dengan Allah di sama simbah-simbah kita dulu. Nah, itu namanya syafaat dari surga yang rendah ke surga yang lebih tinggi, yang mensyafaati keluarga besarnya, simbah-simbahnya dulu. Nah, itu kan dalam syariat ada. Nah, misalnya kalau kita bantah gitu ya, kan nanti kita bisa dapat syafaat simbah-simbah kita, kakek moyang kita. Nah, nanti aja, kan itu ditetapkan oleh syariat. Maka jawabannya ini maksudnya bukan membantah ayat, bukan, tapi kita diajak untuk berpikir, karena memang ini nggak membentur ayat yang lain, tidak. Anna kullal muslimin yarjuna syafa'ah, semua umat Islam itu mengharapkan syafaat. Waqad yushfa' fi syakhsi ba'da ihraqihi bin nar, terkadang orang itu disyafaati setelah dibakar di api neraka, setelah dibakar di api neraka. Waqad yaqwa adzambu ala tunji asy-syafa'atu, bisa jadi ini ada haknya, ala tunji asy-syafa'atu, terkadang dosa seorang itu terlalu besar, terus kemudian syafaat itu tidak bisa menyelamatkannya karena dosanya terlalu besar. Karena tidak semua dosa itu bisa hilang sebab syafaat. Wallahu ta'ala. Baik, lanjut lagi. Wa fi sahihain, dalam riwayat Bukhari Muslim, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la alfayanna ahadukum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu ruha. Hadis ini hadis panjang Bapak, nanti soal tak sebutkan sedikit. Nah, jangan sampai, ini kan diterjemahkan, la alfaitu asyai'a idza wajadtuhu, jangan sampai aku mendapati salah satu dari kalian datang besok di hari kiamat yang mana di lehernya itu kayak manggul gitu loh, onta yang punya suara onta itu gimana ya? Ruho itu suara onta. Kalau suara kambing mbek, suara sapi mo, suara onta itu ruho itu saya belum pernah dengar Pak, suara onta saya pernah dengerin. Coba minta ngelat lah. Nah, maksudnya dia kalau misalnya kambing mbek gitu nih, ini ceritanya orang yang bulur gitu loh Pak, yang curang misalnya dalam habis perang kan harta rampasan harus dibagi, dia ngambil jatahnya dulu. Dan hati-hati nih, harta sedikit yang tidak halal itu bisa menyebabkan seorang itu su'ul khatimah. Maka kita harus hati-hati terkait harta yang kita makan. Tentu jenengan masih ingat
terkait sahabat yang luar biasa saat perang Uhud. Wah, dia sampai membuka jalan untuk yang lain tuh. Wah, orang kafir Quraisy banyak yang terkapar sama dia. Ternyata di antara orang Quraisy yang terbunuh itu, dia pakai selendang mahal kan, sorban itu, Pak. Warna merah kalau sama, bagus banget. Wah, dia tertarik. Gak ada yang lihat, diambil sama dia, dikantongin. Kan cuman kain, Pak. Dia tertarik, biar nggak dibagi, kan nggak ketahuan kantongin. Terus dia lanjut lagi, ya kan? Ya Allah, kain ya Pak. Dan jasanya besar banget. Dia lanjut lagi dan memang dia hebat. Ternyata ada musuh yang kuat. Mungkin dia dikeroyok, kena sabutan. Wah, ternyata musuh itu nggak bunuh dia langsung, dibiarin terkapar. Dia nggak kuat rasa sakitnya, kemudian pedangnya diambil, tusukkan ke diri sendiri, nggak kuat, biar cepat mati. Nah, ketika selesai perang, wah, sahabat kan, wow, dia telah mati syahid. Si jagoan telah mati syahid. Karena semua orang lihat betapa hebatnya dia. Tiba-tiba Rasulullah ngomong, wah finnar, dia di neraka. Maka sahabat sedih semua. Loh, kenapa orang cek aja sendiri? Nabi juga nggak tahu, mungkin terus dicek, dia ambil jatah dulu. Padahal cuman sorban, Pak, sorban. Nah, sekarang kalau kita mengambil yang lebih, bisa kayaknya. Nah, fayaqul ya Rasulullah, aghithni, tolong aku. Jadi ada orang yang ngomong, tolong aku ya Nabi, tolong aku nanti kalau kejadian itu tolong aku. Kan cuman ambil onta lah Pak, nggak banyak lah. Fa'akul, ini maksudnya mungkin Abu Hurairah ya, ngomong meriwayatkan tentang Nabi Muhammad, la amliku laka syai'ah. Kata Nabi Muhammad, aku nggak bisa menolongmu, kalau kamu curang, aku nggak bisa menolongmu. Makanya jangan curang. Qad ablagtuka, kamu kita kasih tahu nih kayak gini. Maka jangan curang. Wallahu ta'ala. Ini besok aja Bang ya. Nah, insyaallah ini kita bahas di pertemuan berikutnya terkait, nanti dikasih contoh ya, orang yang dosanya banyak tapi mengharapkan syafaat. Nah, orang yang mengharapkan syafaat itu harusnya dia berusaha untuk beramal soleh, terus kemudian mengharapkan syafaat, bukan orang yang bergelimangan dosa terus kemudian mengharapkan syafaat. Nah, ini tidak tepat. Nanti dikasih perumpamaan di sini nanti insyaallah. Atau tak bacakan aja nih. Tak bacakan sedikit. Insyaallah nggak ada 5 menit lah. Wa masalul munhamik fi dzunubi i'timadan ala raja'i syafa'ah. Contoh misalnya orang yang sudah terjerumus dalam dosanya, udah parah gitu ya. Kemudian ya'tamidu i'timadan ala raja'i syafa'ah. Dia menyandarkan dirinya berharap bahwa dia akan dapat syafaat Nabi. Nah, berharap dapat syafaat Nabi. Nanti ada kisah-kisah umatnya Nabi Muhammad ternyata tidak semuanya dapat syafaat karena dosanya. Kama salil marid al-munhamik fi syahwat, seperti orang yang sakit yang memang dia dalam masalah syahwatnya parah, syahwat perut atau di bawah perut. Wow, pokoknya makan apa aja dimakan gitu. Dan dibilangin jangan makan semangka, tetap aja makan semangka. Jangan makan daging kambing, kata dokter, tetap dihajar. Tapi orang ini ya tamidu itibadan ala tabibihil hadik al-musyfiq. Dia cukup pasrah terhadap dokternya yang al-hadik, yang memang cerdas, serius. Istilah kita dokter spesialis ya, al-musyfiq, yang memang itu dia peduli dengan pasiennya. Kadang kalau kita mohon maaf di rumah sakit itu dokter lihat apa? Satu pasien itu kayaknya nggak ada 1 menit. Gimana? Siap dong? Tinggal. Mohon maaf kalau ada dokter gitu. Saya lihat, ya Allah sebentar dok, kita pengen ngobrol dulu. Nah ini nggak, dokternya peduli. Nah, nggak peduli. Wadzalika jahlun. Kalau ada orang seperti itu, makan apapun pokoknya nggak peduli, terus bersandar pada dokter, orang seperti ini bodoh. Fa inna ijtihad at-tabibi yanfa'u ba'dal amrad la kulluha atau la kullaha atau la kulliha. Nah, tergantung diatofkan kemana. Tapi karena ijtihadnya dokter itu kan ijtihad, dia nggak menemukan,
itu terkadang manfaat untuk sebagian penyakit tapi tidak seluruh penyakit, karena tidak semua dokter itu tidak menguasai di semua bidang penyakit. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kurang lebih itu Bapak yang bisa tak bacakan di pertemuan kali ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lanjut lagi sedikit lebih detail tentang bagaimana cara mengobati sifat ujub, nah beserta beberapa ayat yang membahas tentang itu. Tapi bila udah sampai sini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.